Hai, saya Juliani. Saya akan menjelaskan tentang Object Oriented Development. Istilah objek dan berorientasi objek diterapkan pada berbagai jenis entitas, metode desain, sistem, dan bahasa pemrograman. Sistem berorientasi objek terdiri dari objek-objek yang berinteraksi yang mempertahankan status lokalnya sendiri dan menyediakan operasi pada status tersebut. Objek adalah entitas yang memiliki status dan serangkaian operasi tertentu yang beroperasi pada status tersebut. State direpresentasikan sebagai kumpulan atribut objek. Operasi yang terkait dengan objek menyediakan layanan ke objek lain yang meminta layanan ini kepada beberapa perhitungan diperlukan. Objek berkomunikasi dengan bertukar informasi yang memerlukan untuk menyediakan layanan salinan informasi yang diperlukan untuk menjalankan layanan dan hasil eksekusi layanan dilewatkan sebagai parameter. Objek dibuat menurut definisi kelas objek. Definisi kelas objek adalah spesifikasi tipe dan template untuk membuat objek. Proses desain berorientasi objek melibatkan perancangan kelas objek dan berhubungan antara kelas-kelas lain. Desain berorientasi objek adalah bagian dari pengembangan berorientasi objek dan di mana strategi berorientasi objek diperlukan selama proses perkembangan. 1. Analisis berorientasi objek. 2. Desain berorientasi objek. 3. Pemrograman desain berorientasi objek. Transisi antara tahap pengembangan ini idealnya harus mulus, dengan notasi yang kompatibel digunakan pada setiap tahap. Setiap berorientasi objek mungkin memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem yang telah dikembangkan dengan metode lain. Misalnya, mewujudkan perubahan dengan sistem berorientasi objek dapat lebih mudah karena objeknya independen. Mereka dapat dipahami dan dimodifikasi sebagai entitas yang berdiri sendiri. Mengubah implementasi suatu objek atau menawarkan layanan seharusnya tidak mempengaruhi objek sistem lainnya. Objek berorientasi komponen yang dapat digunakan kembali karena mereka adalah eksplorasi independen dan keadaan dan operasi. Desain dapat dikembangkan dengan menggunakan objek yang telah dibuat pada desain sebelumnya. Ini mengurangi biaya desain, pemrograman, dan validasi. Ini juga dapat mengarah pada pengguna objek standar dan mengurangi risiko yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam UML, kelas objek diinterpretasikan sebagai persegi panjang bernama dengan dua bagian. Atribut objek terdaftar di bagian atas. Objek operasi yang terkait dengan objek ditetapkan di bawah ini. Kelas employed. Atribut name, address, date of birth, social security number, tax code. Method join, leave, rate, change detail. Kalian bisa lihat di yang saya tunjukkan di sini. Kelas-kelas objek dapat diatur dalam suatu generalisasi atau hierarki pembahasan yang menunjukkan hubungan antara kelas-kelas antara umum dan lebih spesifikasi. Kelas objek yang lebih spesifikasi sepenuhnya konsisten dengan kelas induknya tetapi mencakup informasi lebih lanjut. Dalam UML, panah yang menunjukkan dari identitas kelas ke kelas induknya menunjukkan generalisasi.
Dalam bahasa pemrograman berorientasi objek, generasi diimplementasi menggunakan pewarisan. Kelas anak mewarisi atribut dan operasi dari kelas induk. Terima kasih. Segini penjelasan saya.